Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar pada pembelajaran yang pertama di kelas 5 ini, tema 7, subtema yang ketiga. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Sahabat belajar kelas 5, materi yang akan kita pelajari di awal ini adalah tentang surat undangan. Apakah sahabat belajar kelas 5 sudah pernah melihat surat undangan? Ya, ini ada contoh surat undangan. Sebelum kita mempelajari bagian-bagiannya, apa itu surat undangan? Tepat sekali, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, sahabat belajar kelas 5, selanjutnya kita pelajari apa saja jenis-jenis surat undangan. Jenis surat undangan yang pertama adalah surat undangan resmi. Seperti kalian lihat di layar kalian, itu merupakan contoh surat undangan resmi. Surat undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Selanjutnya, jenis surat undangan berikutnya adalah surat undangan setengah resmi. Nah, seperti yang kalian lihat, sahabat belajar kelas 5, surat undangan resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan yang berikutnya ada surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi, seperti yang kalian lihat juga di layar, merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan sebagainya. Oke, sahabat belajar kelas 5, selanjutnya yuk kita pelajari bagian-bagian surat undangan resmi. Seperti yang kalian lihat di layar, contohnya ini, kita akan pelajari satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama ada kop surat, ya, letaknya di atas. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Kemudian bagian yang kedua ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat dalam surat undangan akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut, seperti yang ada dalam contoh ini. Kemudian yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat merupakan sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka, huruf, yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan usaha, sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar. Selanjutnya, bagian surat undangan resmi yang berikutnya ada alamat surat. Nah, nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. Kemudian, yang berikutnya adalah hal surat. Hal surat merupakan perihal surat atau pokok surat. Selanjutnya, ada isi surat. Isi surat biasanya juga diawali dengan salam pembuka. Nah, dalam isi surat, pada bagian surat undangan resmi berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Bagian yang berikutnya ada penutup. Pada bagian penutup surat berisikan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir ada nama pengirim surat, ya, seperti contoh yang ada di layar ini. Nama pengirim surat undangan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan stempel lembaga. Baik sahabat belajar kelas 5, yuk kita sama-sama cari tahu persamaan dan perbedaan antara jenis-jenis undangan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, persamaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Tepat sekali, persamaannya sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan.
Sedangkan perbedaannya, jika surat undangan resmi, ya tentu saja mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Jika undangan setengah resmi, mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi untuk kepentingan setengah resmi. Sedangkan undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, akhirnya kita sudah memahami materi surat undangan. Sekarang ada percobaan nih. Kalian juga bisa simak pada buku siswa kalian, yaitu percobaan mengamati perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian coba amati perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Kemudian angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Jangan lupa ya, kalian harus sesuaikan cara kerjanya secara berurutan pada informasi yang ada dalam percobaan ini. Alat dan bahannya juga sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, setelah kalian mencobanya, yuk kita diskusi bersama apa hasil pengamatan yang sudah kalian temukan. Ya, kalian bisa koreksi dan bandingkan dari kakak yang tampilkan ini. Ya, ketika proses pemanasan kapur barus akan mengalami penyubliman. Setelah menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Nah, bagaimana dengan hasil pengamatanmu, sahabat belajar kelas 5? Apakah menemukan hasil pengamatan yang berbeda? Kalian menemukan sesuatu peristiwa yang berbeda yang belum disampaikan oleh kakak ini? Jangan lupa kalian juga tentukan dan kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Baik sahabat belajar kelas 5, yuk selanjutnya kita pelajari materi berikutnya. Nah, seperti yang kalian amati di layar kalian, ada 4 gambar nih. Ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, dan pembangunan sekolah. Keempat gambar ini merupakan sama-sama pembangunan nasional. Ya, jadi sekarang kita coba cari tahu informasi mengenai permasalahan berikut. Yang pertama, faktor pendukung pembangunan nasional. Kemudian ada faktor penghambat pembangunan nasional. Yuk kita cari tahu bersama faktor pendukung pembangunan nasional. Ya, yang pertama adanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini tentu dimiliki oleh Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Kemudian, selain sumber daya alam, faktor pendukung yang kedua adalah sumber daya manusianya. Betul sekali sahabat belajar kelas 5. Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Kemudian kita pelajari juga faktor penghambat pembangunan nasional. Ya, seperti yang kalian baca di layar, faktor penghambatnya antara lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya yang berkualitas rendah ya, yang menjadi penghambat pembangunan nasional. Kemudian sumber daya modal investasi di Indonesia masih rendah. Padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Kemudian faktor penghambat pembangunan nasional yang ketiga adalah teknologi yang masih rendah. Yang keempat adalah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan. Maka terjadilah masyarakat yang tidak produktif. Kemudian faktor penghambat yang terakhir adalah birokrasi yang buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Sahabat belajar kelas 5, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memperbaiki masalah penghambat pembangunan nasional ini. Dan juga tentunya kita juga harus memaksimalkan faktor pendukung pembangunan nasional. Oke sahabat belajar kelas 5, sampai di sini dulu ya pembelajaran yang kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.